Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas Perang Dunia Kedua dari perspektif Amerika Serikat. Sebenarnya Amerika tidak benar-benar mengikuti perang ketika awal-awal Perang Dunia Kedua. Itu pada tahun 1939. Amerika baru benar-benar mengikuti perang pada tahun 1941. Karena letak geografisnya yang agak jauh gitu kan dari dari blok poros kayak Italia, terus Jerman sama Jepang. Jadi Amerika itu nggak head to head bener-bener tuh. Ketika awal-awal Perang Dunia Kedua, nggak seperti negara-negara sekutunya tuh kayak Prancis terus Belanda, dia tuh head to head tuh sama si Jerman. Jadi kalau gua analogikan Amerika tuh cuman ya, misalkan si Prancis ngomong gitu Jerman udah nyerang negara ini nih, bentar lagi dia mau ke Prancis, paling Amerika cuman ya udah nanti gua bantu lah, nanti gua bantu tank baja, nanti gua bantu amunisi, nanti gua bantu tentara, paling cuman ngomong-ngomong kayak gitu doang lah. Atau mungkin diplomasi politik lah, tipis-tipis sama Jerman, nggak langsung terjun gitu kan ke medan perang. Nah, 2 tahun berselang atau pada tahun 1941, Jepang pun membom Pearl Harbor, yaitu pangkalan laut atau pangkalan landasan udara yang berada di Hawaii gitu kan. Itu tempat landasan udara, terus tempat gudang logistik punya Amerika Serikat tuh, untuk menyokong tentaranya yang ada di Asia Pasifik, pokoknya dari situ semua tuh. Ya maksud gua jika ada konflik itu kan, jika ada konflik sebelum Jepang menyerang, nah di situ tuh pusat bantuannya, pusat bantuan terdekat. Karena kalau dari Amerika langsung itu kan jauh. Makanya Amerika membuat pangkalan udara di Pearl Harbor. Nah, ketika tahun 1941, ketika Jepang membombardir Pearl Harbor, akibat sebelumnya itu Amerika membatasi lah atau mengembargo negara Jepang, mengembargo minyak lebih tepatnya. Jadi Jepang tuh nggak terima tuh. Jadi tujuan Jepang adalah menguasai negara-negara di Asia tuh, semuanya dari Asia Timur sampai Asia Barat, untuk menguasai sumber dayanya, termasuk salah satunya itu minyak. Nah, ketika peristiwa Pearl Harbor, ratusan orang itu tewas dan beberapa kapal Amerika itu dihancur dulu lantakan oleh Jepang. Nah, di sini nih Amerika mulai terjun langsung dan mulai menyatakan perang terhadap Jepang. Jerman yang mengetahui Amerika mengajak perang kepada Jepang, maksud gue secara terang-terangan ini, dan Adolf Hitler sebagai pemimpin Jerman pada saat itu terang-terangan pula menantang Amerika Serikat. Jadi bahasa gampangnya Adolf Hitler itu udah terang-terangan lah ngajak Amerika perang pada tahun 1941. Nah, disitulah tuh Amerika mulai terlibat langsung dengan blok poros. Ya bisa dikatakan Amerika tuh agak telat datangnya ketika Perang Dunia Pertama. Maksudnya datang head to head langsungnya gitu. Kalau yang lain itu kan ketika 1939 tuh udah pada head to head, udah pada megang senjata lah, kayak Jerman sama Polandia, terus Jerman sama Belanda, Jerman sama Perancis udah pada perang lah, udah pada berkecimpung di perang. Walaupun Amerika bersekutu dengan negara-negara yang diinvasi atau yang diserang Hitler pada tahun 1939, tetapi Amerika itu agak telat. 2 tahun setelahnya dia baru ikut serta langsung ke Perang Dunia Kedua. Ini asumsi gue pribadi, mungkin kalau Jepang nggak nyerang Pearl Harbor, Amerika udah nggak ikut perang sama sekali itu. Kecuali mungkin Jerman menang tuh dan menguasai semua daratan di Eropa, nah baru kali dia nyerang Amerika. Karena secara geografis juga kan jauh tuh Amerika sama Jerman, sama Italia, sama Jepang juga jauh banget. Nah, dari perspektif Amerika atau dari pandangan Amerika Serikat, Perang Dunia Kedua ini sangat-sangat membingungkan dan sangat-sangat menguras tenaga, menguras logistik, dan menguras pasukan menurut gua. Karena apa? Karena dia harus dan wajib gitu kan membantu atau mendorong pasukannya itu ke dua front sekaligus, front Asia dan juga front Eropa. Front Asia untuk membuat habis tentara Jepang yang begitu cepatnya menjajah Asia dari Cina, terus juga Asia Tenggaranya gitu, kayak Malaysia. Waktu itu belum ada Malaysia, Melayu, terus Nusantara. Pokoknya di situ Jepang tuh dalam kurun waktu berapa? 3 tahun 4 tahun tuh udah hampir menguasai 100%-nya tuh. 90% lah. 90% Asia Pasifik itu takluk sama Jepang.
Jadi di situ Amerika juga udah sangat bingung lah. Jadi di situ Amerika sangat kebingungan tuh. Di Eropa sana negara-negara sekutunya udah ada yang takluk bahkan sama Jerman, kayak Prancis, terus juga Belanda. Belanda takluk cuma beberapa hari doang tuh. Prancis ketika tahun 1940 udah takluk. Bahkan presiden Prancis pun dibuat diam oleh Hitler. Jadi dia disuruh tanda tangan tuh, dan dia dilarang ngomong apapun sama Hitler ketika tanda tangan. Itu merupakan balas dendam ketika Prancis itu menyuruh Jerman menyerah ketika Perang Dunia Pertama, dan Jerman dilarang berbicara sepatah kata pun. Jadi bahasa gampangnya Amerika tuh harus membantu, mau nggak mau ini harus membantu di dua front, di front Asia dan juga di front Eropa. Belum lagi ada sekutu tambahan. Kenapa gue bilang sekutu tambahan? Karena ini bukan benar-benar bersekutu ini. Cuman Amerika juga harus membantunya. Karena kalau nggak ngebantu, dia juga yang kena tuh. Yaitu negara Uni Soviet. Negara Uni Soviet pun dibantu oleh Amerika. Karena jika Amerika tidak membantu Uni Soviet, kemungkinan besar Uni Soviet takluk kepada Jerman. Dan jika Uni Soviet takluk kepada Jerman, Amerika udah habis tuh di situ. Karena Uni Soviet itu kan negaranya luas tuh, negaranya luas, tentaranya banyak. Nah, kalau tentaranya banyak dan ikut semua kepada Jerman, jadi pasukan Jerman maksud gua. Karena kan biasanya kayak gitu tuh, yang menang perang, negara yang diinvasinya itu pasti mau nggak mau harus jadi pasukan negara yang menginvasi. Nah, secara nggak langsung Amerika kan nanti diserang tuh sama jutaan orang tuh. Jutaan orang dari Jerman, jutaan orang dari Uni Soviet juga. Maka dari itu Amerika berinisiatif, wah gue nggak mau tuh kalau misalkan Uni Soviet menang dan tentaranya nyerang ke Amerika. Maka dari itu gue bantu aja lah. Mungkin analoginya seperti itu. Amerika pun nggak segan-segan tuh, walaupun Amerika dan Uni Soviet itu bukan sekutu, cuman dia nggak segan ngebantu tuh. Ngebantu kayak dari segi logistik, gandum, terus beras, terus juga dari segi alutsista kayak bahan-bahan mentah, lempengan baja, terus tank baja yang sudah jadinya, terus pesawat juga banyak tuh dikirim ke Uni Soviet untuk menghabisi tentara Jerman. Bahkan nggak sedikit tuh kendaraan-kendaraan di Amerika yang dijadikan patokan atau dijadikan apa sih? Dijadikan kiblat lah oleh negara Uni Soviet. Contohnya ketika membuat tank baja, terus membuat truk. Jadi dia tuh nyontek dulu nih. Nyontek truk yang dikasih Amerika ke Uni Soviet gitu, kayak gimana sih? Sistem kerjanya gimana, mesinnya, terus rodanya posisinya kayak gimana. Mereka itu banyak yang menduplikasi truk-truk dari Amerika. Sampai puncaknya pada tahun 1945, Jepang pun dibombardir Jepang pun dibombardir oleh dua bom atom milik Amerika Serikat. Mungkin di situ Amerika udah kebingungan banget lah. Negaranya juga udah porat-parit, terus ekonominya juga udah hancur. Ya walaupun gak hancur-hancur banget kayak negara-negara blok poros. Tapi Amerika udah, ya udah bisa dibilang udah kalang kabut lah. Bahkan beberapa ilmuwan di Amerika pun melarang penggunaan bom atom tersebut karena radiusnya tuh yang sangat gede dan berbahaya. Cuman pada saat itu jenderal-jenderal militernya tuh udah nggak mikir kayak gitulah. Yang penting dia gimana caranya Jepang tuh nyerah. Karena sesudah di bom atom pun Jepang itu nggak mau nyerah. Ada dua kubu nih, yang sebagian tetap nggak mau nyerah, yang satunya lagi tuh udah nyerah aja lah, pasrah. Padahal itu udah menewaskan 300.000 orang di dua kota sekaligus. Video bom Hiroshima juga udah gue bahas secara detailnya di video gue yang di sebelah kiri nih. Kalian bisa lihat aja kalau mau tahu detailnya. Balik lagi ke perspektif Amerika Serikat ketika Perang Dunia Kedua. Ketika tahun 1944, Amerika pun dibuat takjub lah oleh tentara Uni Soviet yang berhasil memukul mundur pasukan Adolf Hitler, terutama di ujung timur sana, yaitu di daerah Stalingrad. Karena di Stalingrad pun itu tuh perangnya udah brutal banget tuh. Bahkan orang-orang di Uni Soviet, maksud gua orang-orang sipilnya nih, orang-orang sipilnya itu sampai memakan anak kecil loh, gila kan. Karena pada saat itu Adolf Hitler udah mempersiapkan banget lah, air sumur semuanya diracun, terus juga pokoknya petani-petani itu dibunuhin biar nggak ada apa sih, nggak ada ladang gandum lah, nggak ada yang bisa dimakan oleh orang-orang Uni Soviet. Petani-petani dibunuhin, terus juga sawah-sawah diracun, kira-kira nggak ada yang bisa dimakan lah, sampai mereka tuh memakan anak-anak kecil. Pokoknya anak kecil yang terlantar tuh dibunuh, dimakan, saking kelaparannya ini.
Ini bukan hoax lo, asli. Bukan, mereka itu bukan gak makan sehari 2 hari, bukan. Mereka tuh gak makan tuh 2 minggu, 1 bulan tuh. Kayak gitu udah putus akal buat mikirnya tuh. Yang ada di otak dia pasti gimana caranya bertahan hidup dengan cara makan, makan apa aja pokoknya. Bahkan hama-hama kecil yang menurut kita itu menjijikan tuh dimakan sebelum mereka itu melakukan kanibalisme lah. Kayak misalkan kecoa, terus juga tikus tuh dimakan dulu tuh. Tapi ketika tikusnya udah nggak ada, kecoanya nggak ada, saking laparnya ya udah dimakan tuh. Jadi anak kecil tuh udah jarang banget lah pada saat itu. Era-era tahun 1944. Ketika pasukan Adolf Hitler berhasil dipukul mundur dan Uni Soviet memenangkan Perang Dunia Kedua di Blok Timur, maksud gua. Amerika merengsek masuk. Jadi Amerika tuh kayak apa sih, kayak ya udahlah lu dulu lah Uni Soviet lah, gue mau lihat lu bisa nggak sih ngalahin pasukan Hitler, terutama yang di daerah Jermannya tuh, karena pasukan khusus Hitler kan kebanyakan di apa sih, di Berlin tuh buat pertahanan terakhirnya. Itu tuh udah pokoknya pasukan paling hebat lah, paling elit. Nah di situ Amerika dan Uni Soviet pun tentaranya tuh jauh banget tuh ngedeketi Berlin, yaitu ibu kota Jerman tuh. Jadi selisihnya tuh beda puluhan kilometer lah. Semisal si Uni Soviet itu tentaranya udah masuk tuh di kilometer 50. Nah tentara Amerika sama sekutu tuh baru di kilometer 100 dari ibu kota Berlin. Ketika Uni Soviet berhasil memukul mundur dan memenangkan Perang Dunia Kedua di Blok Timur, dan setahun kemudian Amerika membombardir 2 kota di Jepang. Disitulah tuh Perang Dunia Kedua usai gitu, atau selesai. Dan dimenangkan oleh blok sekutu Amerika, Prancis, dan juga Inggris. Di blok sana, blok timur, yaitu Uni Soviet. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya.